bersyukur punya Allah yang luar biasa seperti Engkau, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan yang sama akan ada bersama dengan kami hari ini, memberkati setiap kami, meneguhkan, menguatkan, menghibur kami, sehingga hidup kami menjadi pribadi yang hidup dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Untuk itu hari ini kami taruh hati dan hidup kami dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami mau dengar firman-Mu dan biar firman-Mu membawa kami kepada kemuliaan-Mu ya Tuhan. Hari ini kami bawa hidup kami siap dengar firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Mari sama-sama kita berkata, amin, 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 amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Dalam nama Tuhan Yesus, shalom, shalom. Puji nama Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku terkasih hari ini? Luar biasa, ada sukacita, amin. Coba lihat kiri kanan dulu saudaraku terkasih, apakah ada sukacita di wajah mereka? Haleluya. Saya percaya waktu lihat kiri kanan saudaraku terkasih senyumnya indah semua pastinya ya. Kalau masih ada yang belum tersenyum saudaraku terkasih boleh tanya dia masih hidup, bilang sekali ya. Saudaraku terkasih karena kalau kita hidup wajah harus hidup, amin. Baik, saudaraku terkasih senang ketemu dengan Bapak Ibu Saudara dan saya percaya hari ini kita diberkati Tuhan luar biasa, amin. Saudaraku terkasih pagi tadi, saudara saya khotbah tentang umat kepunyaan Allah sendiri saudara. Dan hari ini saya mau berkhotbah tentang saudaraku terkasih hidupku dan keluargaku. Jadi temanya saudara adalah hidupku dan keluargaku, saudaraku terkasih. Dan hari ini mari sama-sama kita lihat firman Tuhan saudara. Karena kita harus mengerti saudaraku terkasih bahwa ada hal yang sangat penting dalam hidup kita di samping hidup kita sendiri. Yaitu apa saudaraku terkasih? Keluarga kita. Amin. Yuk mari sama-sama lihat 1 Timotius pasal yang kelima ayatnya yang ke-8. 1 Timotius pasal yang kelima ayatnya yang ke-8. Yang bawa Alkitab buka kitab sucinya, yang Alkitabnya di handphone buka handphone sucinya. Amin saudara ya. Yang nggak bawa Alkitab, handphone belum ada Alkitabnya, masih pakai Nokia 3310, saudaraku terkasih jangan berkecil hati. Amin. Karena kalau datang ke rumah Tuhan pasti ada jalan keluar, saudara terkasih ya. Apa jalan keluarnya Pak Pendeta? Lihat depan, saudara terkasih. Ada tulis besar-besar di layar jadi kita bisa baca sama-sama, amin. Tapi kalau misalnya kau lihat depan rabun jauh juga saudaraku terkasih tetap tidak usah berkecil hati, selalu ada jalan keluar, amin. Apa jalan keluarnya Pak Pendeta? Kalau dia nggak bisa lihat depan, lihat kiri kanan saudara terkasih ya. Karena ini tidak ujian jadi boleh nyontek saudara, apalagi firman Tuhan harus berbagi, amin saudara ya. Lihat kiri, kalau kiri nggak bawa lihat kanan. Kanan nggak bawa juga, tepuk pundak mereka bilang lain kali kalau ibadah kita jangan duduk sebelahan ya, langsung kasih betul ya, supaya kita bisa baca firman, amin saudara ya. Tapi kalau kiri kanan nggak bawa juga tetap nggak usah berkecil hati saudara. Firman Tuhan bilang iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kau cukup dengar baik-baik saudaraku terkasih, firman Tuhan jamin kau diberkati juga, amin, amin. Baik, saudaraku terkasih. Tapi kalau kau misalnya budak juga, saudaraku terkasih, ini persoalan agak berat, saudara ya. Tapi tetap ada solusi. Solusi terakhir apa? Boleh tidur, saudara terkasih ya. Jadi yang budak, saudaraku terkasih bisa tidur, saudara ya. Kalau nanti ada yang tertidur kiri kananmu, saudaraku terkasih jangan bangunkan. Mungkin dia memang nggak bisa dengar dengan baik ya. Karena kalau sampai dia nggak bisa dengar, lalu dia bangun, saudaraku terkasih pasti gangguin orang kerjaannya, saudara. Jadi biar dia tidur saudara. Tapi hari ini semua bisa dengar. Amin. Yuk kita baca sama-sama dengan suara kencang. 1, 2, 3. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Saudara lihat firman Tuhan ini saudaraku terkasih tegas dan keras sekali berkata kepada kita. Kalau ada orang yang tidak memelihara saudaranya, tidak memelihara keluarganya, firman Tuhan bilang ini orang murtad. Ini orang lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Saudara dengar, saudaraku terkasih, kita kalau dengar orang murtad kan hati kita sedih, betul ya? Kalau ada orang murtad di pikiran kita begini, aduh kasihannya itu orang. Kenapa? Karena dia murtad. Aduh nanti kalau dia mati kemana lah dia kira-kira. Kalau kita sih yang percaya sama Tuhan Yesus, kita percaya kita masuk surga, betul? Kalau dia kemana kira-kira? Aduh kalau lihat orang murtad, orang jahat, saudaraku terkasih, di hati kita berkata, aduh seram banget hidupnya. Pokoknya kalau lihat orang yang jahat, hidup tidak berkenan kepada Allah, hidup murtad, sedih hati kita, saudara. Tapi hari ini dengar firman Tuhan bilang begini sama kita, saudara dengar.
Kau boleh melihat orang sedih, melihat orang murtad sedih, melihat orang jahat sedih, saudara terkasih. Tapi hari ini dengar, kalau kau tidak memelihara keluargamu, kalau kau tidak jaga keluargamu dengan baik, kalau kau tidak memperhatikan hidup keluargamu, firman Tuhan bilang kau lebih buruk dari mereka. Coba lihat kiri kanan bilang, jangan sampai kita lebih buruk. Saudara terkasih ya. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saudara kalau lihat ini saudaraku terkasih, sekarang kita mengerti bahwa dengar baik, keluarga adalah satu hal yang sangat penting dalam hidup kita. Kenapa penting saudaraku terkasih? Dengar, saya kasih tahu buat saudara. Karena keluarga itu adalah populasi kehidupan yang kita terima langsung dari Tuhan. Keluarga adalah berkat Allah yang diberikannya kepada kita tanpa kompromi dengan kita. Keluarga adalah berkat yang diberikan Tuhan dalam hidupmu yang tidak pernah kau minta dalam hidup saudara. Makanya tidak ada orang, saudaraku terkasih, yang bisa memilih di mana mereka harus dilahirkan. Betul? Betul? Nggak ada kita yang bisa pilih, saudaraku terkasih, harus di mana kita lahir. Kalau bisa pilih, saudaraku terkasih, saya pilih lahir menjadi anak presiden, saudara terkasih ya. Saudaraku terkasih, kenapa? Kalau anak presiden sudah terkasih, hidupnya pasti nyaman, betul? Pas pamresnya banyak, saudara terkasih, betul ya? Menjagai dia pergi kemanapun, gak ada orang boleh sembarangan dekat dengan dia, hidup terjamin, saudaraku terkasih. Dan yang lebih baik lagi, yang lebih penting lagi, saudara terkasih, ada kemungkinan nanti bisa jadi presiden juga, saudara. Itu enaknya, saudara terkasih. Kalau disuruh pilih, saudaraku terkasih, saya pilih jadi anak orang kaya, saudara. Jadi anak konglomerat, supaya hidup saya, saudaraku terkasih, enak, damai, senang, banyak berkat. Kalau bisa pilih, saudara terkasih. Tapi persoalannya kita tidak bisa pilih, saudara. Maka saya pun dilahirkan di daerah Riau yang panasnya, gersangnya nggak kira-kira, saudara terkasih. Yang atasnya kelapa sawit, saudaraku terkasih. Bawahnya minyak bumi, saudara. Dan akhirnya saya lahir hitam kayak gini, saudara kasih. Saudaraku terkasih, karena tidak bisa pilih, saudara. Karena tidak bisa pilih. Saudara dengar hari ini, tapi perhatikan baik-baik, saudaraku terkasih. Sekalipun kau tidak bisa memilih, karena keluarga itu adalah pemberian Tuhan yang paling penting. Kau harus mengerti bahwa bagaimanapun kondisimu, bagaimanapun kondisi keluargamu, seburuk apapun itu keluargamu, seburuk apapun itu orang tuamu, dengar baik, saudara kasih. Tuhan tidak pernah salah menempatkan engkau dalam sebuah keluarga. Sekalipun kau lihat, ya ampun orang tuaku kayak gini banget. Lalu aku hidup dan lahir di daerah yang mengerikan seperti begini. Saya mau kasih tahu buat saudara dengar baik. Tuhan tidak pernah salah menempatkan engkau lahir di tempat itu. Karena kalau Tuhan izinkan kita lahir di dunia, saudara. Tuhan sudah ciptakan kita segambar dan serupa dengan Allah. Dan Tuhan siapkan kita menjadi pribadi yang diberkati luar biasa dalam kehidupan kita. Mungkin saudara bilang dalam hati, Pak Pendeta nggak tahu sih bagaimana bapak mama saya. Kalau Pak Pendeta tahu, waduh, Pak Pendeta juga kali bingung. Pak Pendeta nggak tahu sih gimana kondisi keluarga saya, miskinnya bagaimana. Kalau Pak Pendeta tahu, wah mungkin Pak Pendeta juga nggak mau kali tinggal di tempat yang saya tinggal sekarang. Pak Pendeta nggak ngerti sih bagaimana kondisi kakak adik saya, hidup keluarga saya. Kalau Pak Pendeta tahu, mungkin Pak Pendeta kurus kali. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dengar saya kasih tahu buat saudara. Kalau Tuhan tempatkan engkau dalam keluarga itu, Tuhan tidak pernah membiarkan kondisimu menjadi pembatas atau penghalang berkatnya turun dalam kehidupan saudara. Amin. Coba slide-nya lanjut. Coba saudara lihat ini. Stop, slide. Stop, sampai situ ya. Saudaraku terkasih, coba saudara lihat ini. Saudara kenal ini siapa? Ronaldo, betul ya? Cristiano Ronaldo, saudaraku terkasih. Saudaraku terkasih, ini informasi saya ambil dari Sindo News. Jadi saudaraku terkasih, kemungkinan benarnya besar, saudaraku terkasih. Karena sudah diinformasikan sebagai berita. Saudara tahu Cristiano Ronaldo ini kita kenal pemain paling top, betul ya? Di zaman ini, saudara terkasih. Ronaldo dan Messi, saudara, betul ya? Yang dua itu lagi top, saudaraku terkasih, lagi perbincangan terus.
Tapi memang karena top makanya jadi perbincangan. Kalau saudara dibincang-bincangkan orang, walaupun yang dibincangkan jeleknya, saudara kasih, enggak apa-apa, itu karena top, saudara kasih, betul ya? Kalau kau enggak pernah dibincangkan orang, justru kau sedih, berarti kau belum top, saudara kasih, no? Saudara, makanya kalau orang ngomongin saya, saudara kasih, enggak apa-apa, karena sudah top, saudara kasih ya. Saudaraku terkasih, nah ini saudaraku terkasih, Ronaldo juga menjadi perbincangan banyak orang hari-hari ini, karena begitu luar biasanya dia. Nah satu kali saudara terkasih, saya lihat saudara terkasih ditulis di sini, dia pernah saudaraku terkasih disewa atau dibayar saudara terkasih untuk ikut dalam satu klub di Arab sana saudara. Nama klubnya Al-Nazar saudaraku terkasih. Dan saudara perhatikan baik-baik saudaraku terkasih, waktu di klub itu saudara, gajinya setahun, saudara tahu gajinya setahun 3,0 triliun. 3,0 triliun. Coba sama-sama kita bilang triliun. 1, 2, 3. Triliun. Kenapa harus ngomong Pak Pendeta? Paling enggak kita enggak pernah punya, pernah ngomong. Saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih. Karena kalau punya kan bingung kita kapan punya begitu. Saudara kasih, betul ya? Tapi paling enggak kita pernah ngomong triliun. Saudara kasih. Saudara dengar gajinya 1 tahun. 1 tahun. 3,08 triliun. Itu 1 tahun. Pak Pendeta, kita kalau kerja gajinya sebulan Pak Pendeta, per bulan bukan per tahun. Oke, dibagi per bulan. Jadi kalau 12 bulan dibagi gajinya per bulan itu 256,3 miliar sebulan. Ada di sini yang gajinya sebesar itu? Ada? Boleh angkat tangan? Yang gajinya sebesar itu? Kalau ada kita suruh dia bayarin kita makan siang ini. Selesai ibadah, makan semua. Karena itu paling gaji 2 hari. Saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih gajinya sebulan 256,3 miliar 1 bulan. Itu kalau per bulan, kalau dihitung per hari, gajinya 1 hari, saudara tahu berapa? 8,5 miliar 1 hari. Ini orang 1 hari, begitu buka mata pagi, 8,6 miliar, saudara. Setiap hari, saudara bisa bayangin, 8,6 miliar, setiap hari, saudara. Itu kalau per hari, kalau hitung per jam, saudara tahu gajinya 1 jam kerja, saudara terkasih, bukan 1 jam kerja ini, 1 jam tidur juga, saudara, betul ya? 352,5 juta per jam gajinya. Saudara bisa bayangin? Gajinya per jam 352 juta per jam. Kita kalau ngopi di tempat ngopi sama teman kadang sampai 3 jam, saudara ya. Selesai ngopi bangkrut, saudara, betul ya? Karena teman kebanyakan bayar, makan, saudara itu, kita yang bayarin, saudara, betul ya? Dia ngopi 3 jam, saudara kasih hampir 1 miliar datang uang ke rekeningnya, saudara. Per jam 352,5. Itu kalau per menit, saudaraku terkasih 5,6 juta. Saudara bisa bayangin kau ajak dia ngobrol 2 menit, 10 juta. Saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih per menit 5,9 juta. Itu kalau per menit, per detik, saudara tahu? 98 ribu. Jadi sekali tarik nafas, 98 ribu, saudara kasih. Tarik lagi, 98 ribu, saudara. Jadi dia pastikan jangan sampai mampet hidungnya, saudara kasih, betul ya? Karena bisa hilang, saudara kasih, betul tuh. 98 ribu per detik, saudara kasih. Saudara bisa bayangkan luar biasanya ini orang, betul? Coba saya mau tanya, siapa yang pengen punya penghasilan kayak gini? Ada? Saya yakin saudara nggak berani angkat tangan karena itu hanya impian. Saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih kayak nyendak mungkin, saudara kasih. Saudara per detik 98 ribu, saudara kasih. Atau mungkin dalam hati saudara bilang begini, aduh Pak Pendeta, nggak usah segitu. Seperempatnya aja. Saudara kasih, betul ya? Kalau bisa seperempatnya aja, waduh, itu kayaknya kita sudah orang paling kaya kali, saudara kasih, betul ya? Di sekitar kita, betul toh? Ini orang luar biasa, hebatnya dahsyat, berkatnya besar, berlimpah dengan luar biasa, saudara kasih. Kayaknya ini orang polangannya enak, senang sekali hidupnya, saudara. Tapi ternyata waktu saya baca latar belakang kehidupannya, saudaraku terkasih. Boleh slide-nya lanjut, coba saudara lihat. Rupa-rupanya, saudaraku terkasih. Ronaldo ini lahir dulu di keluarga yang miskin juga rupanya. Rupa-rupanya waktu dia lahir, saudaraku terkasih, ayahnya tukang kebun kerjaannya. Tahu tukang kebun? Bukan yang punya kebun, tapi bersih-bersih kebun kerjanya. Rupa-rupanya waktu dia lahir, saudaraku terkasih, mamanya kerjanya tukang masak di catering. Bukan yang punya catering, tapi tukang masaknya, saudaraku terkasih.
Dan waktu itu keadaan keluarga mereka miskinnya nggak kira-kira. Saking miskinnya mereka, saudaraku terkasih. Mama bapaknya Ronaldo punya 3 anak sebelum Ronaldo. Jadi Ronaldo ini anak keempat. Anak saudaraku terkasih terakhir. Waktu Ronaldo dikandung karena mereka saking miskinnya. Mereka berpikir mau gugurkan ini Ronaldo. Kenapa mau gugurkan? Karena yang 3 saja susahnya nggak kira-kira. Yang hidupi yang 3 saja sudah menderita luar biasa. Kalau tambah 1 lagi, saudara kasih, ini malah petaka besar bagi mereka. Dan karena mereka pikir ini persoalan besar, maka mereka berusaha menggugurkan Ronaldo waktu masih dalam kandungan, saudara kasih. Dan itu dilakukan beberapa kali. Cuman Ronaldo nggak mati-mati juga, saudara kasih. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, begitu Ronaldo lahir, saudara. Rupa-rupanya Ronaldo nggak pintar juga di sekolah, saudara kasih. Kerjaannya main mulu, saudara. Main bola terus. Sampai-sampai mama papanya marah, saudara kasih. Lalu mereka bilang, Ronaldo, kamu mau sekolah atau main bola? Waktu mau tamat SD, saudara kasih, kamu mau pilih, mau sekolah atau main bola? Ronaldonya malah pilih main bola juga, saudara kasih. Saudara bisa bayangin gak kau punya anak kerjanya main game terus, saudara. Karena kau saking marahnya sama dia, karena main game terus gak pernah belajar. Kau bilang, kamu mau sekolah atau main game? Terus anak saudara bilang, main game. Waduh, itu rasanya pengen pecah kepala kita, saudara. Betul ya? Kita mau kasih tahu yang benar, dia malah pilih yang seperti begitu, betul? Saudaraku terkasih sampai akhirnya masuk SMP, saudara kasih, dia dipisahkan dari keluarganya. Keluarganya izinkan dia dibawa sama klub bola. Karena sudah nggak sanggup lagi ngurusnya. Tapi ternyata saudara dengar, kalau Tuhan mau berkati seseorang, Tuhan bisa berkati dia dalam keadaan apapun. Amin. Lalu dia menjadi orang yang pemain bola yang hebat dan luar biasa. Dan dibayar dengan begitu mahal dan dahsyat. Itu kakinya kayak emas harganya, saudara kasih. Saudaraku terkasih, sampai dia menjadi orang yang seperti ini nih. Bisa dapat penghasilan setahun 3,08 triliun. Saya nggak kenal mama bapaknya, saudara. Apalagi ngobrol nggak pernah, saudara. Tapi saya percaya waktu Ronaldo sudah jadi orang hebat dan luar biasa. Waktu mereka ngobrol berdua suami istri, saya yakin pasti mereka pernah bilang begini. Untung waktu itu dia nggak mati, saudara. Betul ya? Karena kalau dia mati waktu digugurkan, saudaraku terkasih nggak dapat nih yang kayak ginian. Betul? Saudara dengar, saya mau kasih tahu, saudara dengar. Dimanapun kau ditempatkan Tuhan, dilahirkan Tuhan. Dalam kondisi keluarga apapun yang kau dilahirkan oleh Allah, kau harus tahu bahwa keluargamu adalah berkat yang spesial dalam hidup saudara. Bagaimanapun cara Tuhan membentuk dan memproses engkau dalam keluarga yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kau pikirkan dalam hidupmu. Hari ini dengar baik, keluarga adalah berkat yang spesial dari Allah. Karena keluarga diberikan Tuhan kepadamu, tidak dengan kompromi dengan engkau. Dia kasih buatmu dan langsung dari dia. Dan kalau Tuhan yang kasih, siapa yang berani percaya, siapa yang berani bilang itu bukan yang terbaik? Ada? Ada yang berani bilang? Enggak ada. Kita tahu Tuhan pasti kasih yang terbaik bagi kita. Amin. Nah hari ini saudaraku terkasih, karena keluarga itu adalah sesuatu yang spesial, sesuatu yang penting, sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saya mau bagi buat saudara, maka ada 3 hal kebenaran yang harus saudara pahami dan saudara mengerti dengan baik tentang keluarga yang dipercayakan Tuhan dalam hidup saudara. Ada 3 hal yang harus kau pahami tentang keluarga yang dipercayakan Tuhan atas hidup saudara. Apa itu? Yang pertama, mari kita lihat sekali lagi ayat tadi. 1 Timotius 5 ayatnya yang ke-8. Saudara dengar firman Tuhan bilang begini. 1 Timotius 5 ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Saudara perhatikan baik-baik. Firman Tuhan bilang, saudaraku terkasih, memelihara keluarga itu sama dengan kualitas kehidupan kita di hadapan Allah.
Ketika kau menjadi orang yang benar, yang diberkati Allah, menjadi orang yang berkenan kepada Allah, pasti saudaraku terkasih, ini disamakan dengan kehidupan memelihara keluarga dalam rumahmu. Maksudnya apa? Yang pertama saudara dengar, yang harus kau pahami baik-baik dalam hidupmu, memelihara keluarga itu adalah tanggung jawab semua kita. Siapapun engkau dalam keluarga, baik engkau sebagai istri, sebagai suami, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai kakak, sebagai adik. Saudara dengar, di dalam keluarga semua kita punya tanggung jawab menjadikan keluarga itu menjadi keluarga yang baik dan benar. Amin. Apa itu memelihara? Saudara terkasih, saya tulis saudara, saya dapatkan di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara ya. Saudaraku terkasih, arti keluarga, arti memelihara itu adalah menjaga, merawat, menyelamatkan, melindungi, dan mengusahakan yang baik. Inilah tugas saudara bagi keluargamu. Kau ditempatkan Tuhan dalam keluarga itu supaya kau jaga itu keluarga. Kau ditempatkan Tuhan dalam keluarga supaya kau rawat keluargamu. Supaya kau selamatkan keluargamu. Kau lindungi keluargamu. Dan kau cari dan usahakan yang baik bagi keluargamu. Amin. Maka tidak ada satu orang pun yang boleh menelantarkan keluarganya karena merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Ada banyak orang saudaraku terkasih, begitu sudah sukses saudara, mereka lupa sama orang tuanya. Betul? Dan saya pikir ini kebudayaan yang seringkali terjadi. Dan saking banyaknya terjadi, sampai kita mengenal cerita sejarah maling kundang. Betul? Kenapa? Karena banyak terjadi demikian. Betul? Ada banyak orang saudaraku terkasih bilang, oh nantilah kalau sudah saya sukses, baru saya berkati orang tua saya. Terlambat saudaraku terkasih, terlambat. Karena waktu kau sukses, banyak hal yang harus kau pikirkan dalam kehidupan. Ada banyak orang bilang, aduh nantilah Pak Pendeta. Kalau saya sudah berhasil, saya akan buat orang tua saya bahagia luar biasa. Enggak. Banyak orang sudah berhasil, begitu orang tuanya tua, dimasukkan panti jompo. Betul? Lalu waktu ditanya, kenapa dimasukkan panti jompo? Pak Pendeta kalau di panti jompo itu dia terjamin Pak Pendeta. Makannya dikasih, minumnya dirawat, tidurnya teratur, ada yang jagain mereka Pak Pendeta. Saudara dengar, saya kasih tahu saudara, itu betul karena itu memang tugas mereka. Tapi hari ini dengar, tugas memelihara keluarga Tuhan serahkan buat saudara, bukan buat mereka. Jadi jangan ada orang saudaraku terkasih berkata, ada Tuhan dan hidupku berkenan di mata Tuhan, tapi kau tidak pernah memelihara keluargamu dengan baik. Makanya ada firman Tuhan berkata begini, coba saudara di Matius 19 ayat 19, saudara kasih. Saudara perhatikan baik-baik, saudara kasih. Firman Tuhan bilang begini, hormatilah ayah ibumu dan kasihilah, apa katanya? Sesamamu manusia seperti apa? Seperti dirimu sendiri. Saudara tahu mengasihi diri sendiri? Ini ya, saya kasih tahu buat saudara. Saudara kalau pergi, saudara kasih belanja sesuatu buat dirimu, kita buatlah beli baju. Kau punya uang, lalu kau pengen beli baju buat dirimu. Saya percaya semua kita pasti akan cari yang terbaik menurut kita. Betul? Yang bahannya bagus, ukurannya bagus, warnanya bagus, dan harganya juga yang terbaik, yang sesuai dengan dompet kita. Betul tidak? Saya yakin kau akan cari baju yang terbaik, yang buat kalau kau pakai, kau kelihatan keren dan luar biasa. Betul tidak? Saudara dengar hari ini firman Tuhan bilang begini. Waktu kau melakukan sesuatu buat keluargamu, harusnya melakukannya sama kayak kau melakukannya buat dirimu sendiri. Jangan kalau sudah ada sisa baru buat keluarga. Ini ayam tinggal satu, antar ke rumah mama. Saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih, lalu cucunya antar. Pas sampai di rumah, memang tinggal satu. Udah tinggal satu, lehernya pula lagi. Saudara kasih. Waktu cucunya antar, saudara kasih,
Opa, Oma, ini disuruh mama antar ke rumah. Lalu omanya terima, lihat tinggal lehernya, saudara ya. Omanya senang, omanya senyum. Wajahnya ceria, kenapa cucunya ngantar makanan buat dia. Tapi saudara dengar, saya kasih tahu, waktu dia lihat tinggal lehernya, hatinya sedih, saudara kasih. Kenapa sedih? Karena waktu kita kecil, dia rela cuman makan lehernya. Supaya kita makan badannya. Betul? Setelah dia tua, makan lehernya lagi, saudara. Terus kapan dia makan badannya, saudara? Sering kita kan seperti begitu kan, saudara kasih. Tanpa kita sadari, saudara kasih, kita tidak pernah melakukan yang terbaik buat orang tua kita. Padahal orang tua kita dari kita kecil, lakukan yang terbaik buat hidup kita. Kadang kita suka lupa kalau kita berhasil seperti hari ini, itu karena mereka lakukan yang terbaik buat hidup kita. Waktu kita berhasil, kita kadang berpikir kita berhasil karena kita hebat. Maaf saudara, firman Tuhan hari ini bilang, kau tidak berkenan di mata Tuhan. Ada orang kalau sudah meninggal, wah, nangisnya kayak orang lagi KKR, saudara kasih. Betul ya? Sudah lagi kayak orang KKR, panjang gak berhenti-berhenti, bisa 3 jam nangis terus, saudara kasih. Sampai habis air matanya. Pokoknya semua yang baik disebutkannya waktu dia nangis. Mamaku ini luar biasa, mamaku ini hebat, pintar masak, dan semua disebut keahlian mamanya, saudara kasih. Tapi waktu mamanya hidup, tidak pernah kasih apa-apa. Waktu mamanya meninggal, kuburannya dibuat besar, lebih besar dari rumahnya. Kenapa besar begitu Pak Pendeta? Supaya nanti kalau kita nggak punya rumah, kita tinggal di situ, saudara kasih, betul ya? Supaya dekat dengan mama, saudara. Tapi waktu mamanya hidup, saudara kasih, ngasihnya selalu yang sisa kayak tadi, saudara. Saudara jangan bilang hidupmu berkenan kepada Allah, saudara kasih, karena kau tidak memperhatikan keluargamu yang Tuhan sudah berikan sebagai berkat spesial dalam hidup saudara. Kalau kau pengen mengasihi keluargamu, orang tuamu, anakmu, bukan tunggu mati. Karena kalau mereka sudah mati, itu tidak ada gunanya buat mereka. Kalau kau buat kuburan mamamu besar, kalau kau buat pesta besar buat mamamu, orang tuamu, saudara kasih, waktu dia meninggal, saudara, buat papamu, waktu dia meninggal, dengar saya kasih tahu, saudara, dengar baik, saudara kasih. Tanpa kau sadari, kau sedang mengambil kesempatan itu untuk kembali membanggakan dirimu sendiri. Betul? Waktu pestanya besar, lalu orang bilang hebat anaknya ya. Mamanya meninggal, dibuatnya pesta luar biasa. Lalu waktu kau dengar, kau senang, kau bangga. Sekali lagi, kau mendukakan hati mereka. Sampai kematiannya pun, kau pakai untuk kebanggaan diri. Jadi jangan tunggu mati. Sekarang waktunya. Apa yang bisa kau lakukan buat keluargamu. Nih pesan dari saya buat saudara-saudara, lihat baik-baik, saya tulis di sini. Engkau hanya memiliki kesempatan mengasihi keluargamu, itu hanya ketika engkau sedang bersama dengan mereka. Saya ulangin sekali lagi, dengar baik-baik, saudara. Kau boleh percaya atau tidak, tapi dengar ini, saudara. Kau hanya punya kesempatan untuk mengasihi keluargamu, anakmu, orang tuamu, kakakmu, adikmu. Itu hanya di saat kau bersama-sama dengan mereka dalam satu keluarga. Kalau kau sudah tidak sama-sama dengan mereka, dengar, memikirkannya saja pun kadang-kala kau sudah lupa. Kau boleh setuju atau tidak, saudara kasih, tapi ini yang terjadi. Nanti Pak Pendeta kalau saya sudah sukses, saya berkeluarga saya diberkati, saya akan buat orang tua saya. Waktu kau sudah punya keluarga, kau mikirin keluargamu. Bukan lagi mikirin mereka, betul? Yang kau pikirin anakmu. Yang kau pikirin suamimu. Yang kau pikirin istrimu. Yang kau pikirin kebutuhan keluargamu. Sudah enggak sempat mikirin kebutuhan orang lain. Termasuk keluarga. Saya pagi-pagi kadang, saya ini saudaraku terkasih, mama saya sudah enggak ada. Kemarin COVID saudara terkasih, dia ikut antrian ngantri berangkat, saudara terkasih, betul ya? Saudaraku terkasih, jadi dia berangkat, saudaraku terkasih ke rumah Bapa di sorga. Tinggal sekarang papa saya, saudara. Saudaraku terkasih, kadang
Pagi-pagi saudara kasih papa saya ini rajin telepon. Pagi-pagi video call saudara kasih. Selesai video call saudara kasih panjang lebar kita cerita. Kadang-kadang selesai video call saya nangis. Saudara. Saya nangis kenapa? Karena saya berpikir dalam hati. Kenapa bukan saya yang nelpon dia duluan? Kenapa dia yang duluan nelpon saya? Saudaraku terkasih tanpa kita sadari ini terjadi dalam hidup kita, betul? Saudara dengar, kesempatan itu, saudara kasih, mengasihi keluarga, kesempatan itu tidak selamanya kau miliki. Tidak. Waktu kau sudah tidak sama dengan keluargamu, kau sudah nggak punya kesempatan itu. Jadi hari ini, waktu kau masih sama mamamu, sama papamu, sama adikmu, sama kakakmu, sama keluargamu. Sekarang waktunya lakukan yang terbaik buat mereka. Amin. Amin. Karena keluarga itu adalah berkat spesial dari Allah. Harga itu. Yang kedua yang harus kau perhatikan saudaraku terkasih tentang keluarga yang diberikan Tuhan bagi kita adalah apa? Yang kedua firman Tuhan berkata begini. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu apa katanya? Murtad. Dan lebih buruk daripada apa? Orang yang tidak beriman. Maksudnya apa? Saudara kasih yang kedua sudah dengar. Yang kedua yang harus kau mengerti baik-baik adalah memelihara keluarga itu di samping tanggung jawabmu. Memelihara keluarga itu adalah rupa atau bentuk dari imanmu yang sebenarnya. Kalau kau bilang kau orang beriman, saudaraku terkasih, maka dengar baik. Engkau harus menunjukkannya lewat memperhatikan dan memelihara keluargamu dengan baik. Kenapa? Karena orang beriman, saudaraku terkasih, akan terlihat dari bagaimana mereka memperlakukan anggota keluarga mereka. Kau boleh ngaku-ngaku beriman, saudara terkasih. Tapi kalau keluargamu gak kau perhatikan dengan baik, orang gak pernah bilang kau orang beriman. Orang bilang keluarganya saja dihianati. Keluarganya saja dia terlantarkan. Lalu ngaku-ngaku rohani. Orang malah melihat saudara menjadi sesuatu pribadi yang tidak seperti yang dipikirkan oleh mereka. Beriman itu bicara tentang keluarga. Bagaimana? Kenapa bicara tentang keluarga? Karena kehidupan kita yang sesungguhnya itu saudaraku terkasih ada di dalam keluarga. Bukan di gereja. Coba saya mau tanya buat saudara-saudara ke gereja berapa jam? Coba berapa jam saudara ke gereja? 2 jam, betul? Itu pun 2 jam kalau ketemu pendetanya kayak saya yang khotbahnya lama, saudara kasih, betul ya? Kalau ketemu pendeta yang khotbahnya cuma 20 menit, saudara kasih, kau ke gerejanya cuma 1 jam, betul toh? Saudaraku terkasih 2 jam, itu pun 1 minggu. 1 minggu kau ke gereja cuma 2 jam. Jadi kalau kau ke gereja kelihatannya hebat, rohani, suci, kudus, lembut. Saudara dengar, itu hidup 2 jam. Makanya kalau kita ke gereja, saudara kasih kan, beda memang. Semua orang kalau di gereja rohaninya luar biasa, betul? Semua orang di gereja mulai dari masuk saja, shalomnya saja, sudah gemetar kita lihatnya, saudara kasih. Karena shalomnya di samping lembut seperti penuh urapan. Ada gelombang waktu ngomong shalomnya. Waktu mereka salam kita bilang, shalom. Kita dengarnya saja merinding, saudara kasih, betul ya? Kenapa? Saking penuh urapannya itu orang, saudara kasih, betul? Kalau di gereja orang semua terlihat benar hidupnya. Di gereja kita disenggol orang di gereja. Kita disenggol, bukan nyenggol, disenggol orang begitu. Kita yang minta maaf biasanya. Sorry, betul lah? Padahal kita disenggol, saudara. Di gereja orang injak kaki kita, nggak apa-apa. Kita malah dengan lembut bilang, Pak sorry, kakinya di atas kaki saya, saudara. Betul? Kalau di gereja semua orang memang terlihat rohani. Makanya berdoalah supaya waktu Tuhan datang nanti pas hari Minggu. Saudara kasih. Jam 9.30 saudara kasih, betul ya? Pas kita lagi penyembahan saudara kasih. Masuk surga kita semua. Persoalannya di rumah bagaimana? Kalau di gereja saudaraku terkasih kita gampang bilang shalom. Kalau di rumah kau masuk rumah bilang shalom enggak? Atau dibilang, di mana kau? Saudara kasih, betul ya? Belum apa-apa, udah marah-marah, saudara kasih. Masih di pagar, saudara kasih, betul ya? Sudah marah-marahnya enggak kira-kira? Kalau di gereja orang senggol kita minta maaf. Di rumah, waktu kau jalan, lalu kau yang senggol anakmu, terus piringnya jatuh dan pecah, kira-kira apa yang kau lakukan?
Apakah kau bilang, sorry anak ya, sini, mami bersihin, papi bersihin. Kamu ambil makanan baru. Apakah begitu? Atau, di mana matamu, sudah kasih? Gak lihat apa ini papi besar begini, mami besar begini, sudah kasih. Terus kadang ngomelnya, bukan cuma saat itu saja, bisa sampai 3 hari kemudian, sudah kasih. Itu senggolan dibawa terus sampai 3 hari. Kadang bisa sampai 3 bulan juga. Apakah begitu? Kalau hari ini kau bilang saudaraku terkasih ke orang beriman, maka lihat hidupmu waktu di rumah. Apa yang kau kerjakan waktu kau di rumah, saudaraku terkasih? Makanya firman Tuhan bilang, coba saudara lihat. Ya 1 Yohanes 4 ayat 20 firman Tuhan bilang, jikalau kita berkata atau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya. Firman Tuhan bilang apa katanya? Orang itu pendusta. Coba lihat kiri kanan tanya dia, bilang jangan suka bohong kau. Bilang, betul ya? Saudaraku terkasih, banyak kali kita saudara terkasih kalau bilang mencintai Tuhan, waduh semangatnya kita nggak kira-kira, betul? Apalagi kalau pas nyanyi, aku mengasihi engkau Yesus. Wah, kayaknya saudara kasih betul-betul sepenuh hati. Tapi membenci saudara jalan juga, saudara kasih. Tapi tidak melupakan kesalahan saudara jalan juga, saudara. Firman Tuhan bilang itu bohong, saudara kasih kalau begitu. Makanya karena firman Tuhan bilang, tidak mungkin kau bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan, kalau saudaramu yang kelihatan saja kau nggak bisa kasih. Kau tidak bisa ampuni. Hari ini kalau kau masih menyimpan dendam bagi saudaramu, saudara kasih dengar. Jangan pernah berkata kau berkenan di hadapan Allah, karena kebencian yang kau tanam dalam hidupmu, membuat engkau tidak pernah berkenan di hadapan Tuhan. Dengar Yesus ngajarin saudara berdoa apa katanya? Ampunilah kami, seperti apa katanya? Seperti apa katanya? Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara dengar, saya kasih tahu buat saudara. Itu artinya, kalau kau tidak pernah mengampuni orang lain, masih dendam sama orang lain, kau tidak pernah berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah memberi pengampunan bagi saudara. Amin. Apalagi buat saudara, apalagi buat keluarga, harusnya kau lakukan yang terbaik dalam hidup saudara. Harusnya kau lakukan yang betul-betul tulus dalam kehidupan. Makanya saudaraku terkasih dengar, mengaku beriman itu baik-baik. Mengaku, oh saya orang beriman, itu bagus. Tapi saya kasih tahu buat saudara dengar, jauh lebih bagus. Kau tidak ngaku-ngaku beriman, tapi kau tunjukkan kasih dan kebaikanmu bagi keluargamu. Kenapa bisa begitu? Karena waktu kau mengasihi keluargamu, waktu kau mengasihi orang tuamu dengan cara yang terbaik, kau tidak ngaku beriman. Orang yang melihat akan berkata, beruntunglah orang tuanya punya anak kayak dia. Karena anaknya mengasihi orang tuanya. Waktu kau mengasihi anakmu dengan cara yang terbaik, walaupun kau tidak mengaku beriman, orang akan berkata, beruntunglah anaknya punya orang tua kayak dia. Karena orang tuanya mengasihi dia. Amin. Hari ini saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, maka dengar. Rupa dari imanmu yang sebenarnya kelihatan waktu engkau merawat dan memelihara keluargamu. Amin. Coba lihat kiri kanan, bilang sama mereka, kita harus mengasihi dengan lebih lagi. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara kasih. Itu yang kedua. Yang ketiga dan terakhir, saudara kasih. Terakhir, saudara kasih. Jangan lupa terakhir harus kencang, amin ya. Supaya yang buta melihat, saudara kasih. Supaya yang tadi sudah mulai buta, tidak bisa lihat apa-apa lagi, sudah mulai tertunduk, mata tertutup, saudara kasih. Tapi begitu pendeta bilang terakhir, dicelikkan kembali, saudara kasih ya. Fresh, saudara kasih. Yang terakhir, supaya poin 1, 2 dia nggak dengar, poin 3 dia dengar. Firman Tuhan bilang 1 Timotius 5 ayat 8. Tetapi jika ada seorang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Artinya apa? Sudah dengar? Keluarga diberikan Tuhan buat saudara, itu karena Tuhan pengen engkau latih hidupmu dalam kebenaran dalam keluarga. Keluargalah tempat untuk engkau latihan kebenaran dalam kehidupanmu. Kenapa? Karena waktumu paling banyak itu ya di keluarga. Karena waktumu paling besar itu dalam keluarga. Jadi kalau kau pengen latihan hidup betul-betul berkarakter benar, latihannya ya di keluarga. Coba slide lanjut, saudara kasih. Coba saudara lihat ini, saudara kasih.
Sadar atau tidak, saudara, kehidupan yang engkau perlihatkan di luar, itu adalah pola hidup yang terbentuk di dalam keluarga. Betul? Nih ya, saya kasih contoh buat saudara, perhatikan baik-baik. Saudara pernah ketemu nggak orang yang gampang sekali minta maaf? Pokoknya dikit-dikit minta maaf terus. Maaf ya, maaf ya. Bahkan mau ngomong saja dia maaf dulu. Maaf ya, boleh nggak saya ngomong? Betul ya? Saudaraku terkasih pokoknya minta maaf. Apalagi dia melakukan kesalahan. Wah ini bersujud pasti maafnya saudara. Pernah ketemu orang kayak gitu? Banyak, betul ya? Ada juga orang saudara terkasih yang kalau kita ketemu suka sekali minta tolong. Tolong ya, kalau ngomong sesuatu selalu tolong di depannya. Selalu tolong di depannya. Saudara dengar, orang seperti begini kalau kau cek keluarganya, saudara kasih, kebiasaan keluarganya pasti kayak gitu. Jadi kalau hari ini kau mau lihat karaktermu bagaimana, kalau saudaraku terkasih dan tidak baik menurutmu, saudara dengar, coba cek keluargamu. Pasti di keluargamu kau dibentuk kayak gitu. Makanya kalau saudaraku terkasih kau pengen anak-anakmu baik, kau harus baik. Dan kau harus bangun kehidupan yang baik dalam keluarga. Kalau kau pengen anak-anakmu saudaraku terkasih menjadi orang yang sopan, saudara dengar, kau harus sopan. Karena kehidupan yang sopan dalam keluarga tanpa diperintah akan membentuk kehidupan karakter keluarga kita dengan sopan. Apa yang kau hidupi dalam keluarga akan menjadi karaktermu di luar. Waktu anakmu di luar, mereka akan jadi orang yang sopan. Menjadi orang yang baik. Anak saya di luar di kalangan teman-temannya terkenal dia dengan sebutan pendeta. Saudara kasih. Jadi kalau doa, saudaraku terkasih, pokoknya kalau ada acara, pokoknya doa selalu bagian dia, saudara kasih ya. Karena katanya kalau dia doa, kata-katanya bagus, tersusun rapi, dan dia berani berdoa. Saudara dengar, itu saya nggak ajarin. Tapi setiap malam kami ada waktu berdoa. Waktu saya berdoa, dia dengar saya berdoa. Waktu giliran dia berdoa, dia tanpa disadarinya akan berusaha berdoa seperti papanya berdoa. Dan waktu dia berdoa, tanpa disadarinya karena waktu berjalan panjang, anak saya sekarang umurnya udah 15 tahun, saudara kasih. Saudara bilang, mulai dari dia bisa ngomong, sudah ikut doa setiap malam, setiap hari, setiap malam, setiap hari. Dan kami giliran berdoa. Setiap malam kami ada mesbah doa, tidak peduli jam berapa mulainya. Kadang kita mulai juga 9:30, kalau memang kita punya aktivitas, lalu mulai 9:30 kita berdoa. Dan itu biasanya digilir jadwal doanya. Saya, istri, anak. Saya, istri, anak. Sekarang saya punya anak yang umur 4 tahun. Nah ini beda memang ini anak. Sebetulnya anak ajaib saya yang lahirnya cuma 900 gram, 6 bulan dalam kandungan sudah lahir di usia 6 bulan. Saudara kasih, dia sudah gede sekarang. Cerewetnya enggak kira-kira memang. Saudara itu. Tapi kalau disuruh doa, saudara kasih harus kalau hatinya mau saudara. Tapi dia pun sekarang sudah mulai ikut duduk sama-sama. Kadang kalau doa penutup kita suruh dia. Karena kalau doa penutup kan gak panjang. Saudara itu. Cuman dia bilang, Tuhan terima kasih, papi, mami, abang, adik, Mbak Emma. Karena Mbak Emma itu mbak yang jagain dia. Saudara betul ya. Mbak Emma mau bobo berkati kami ya. Haleluya. Amin. Dan tanpa disadari, itu terbentuk dan terpola dalam hidup mereka. Kau pengen anakmu, saudaraku terkasih, jaga ngomongannya, gak ngomongan kotor, gak gampang bicara kotor. Di keluarga kau harus jaga ngomonganmu. Sekalian gak orang-orang saudara kasih anak muda sekarang kan? Kalau ngomong, kalau tidak diikutin dengan 2 kata favorit mereka gak pas ngomongnya. Saudara tahu ngomongnya apa? Bego dan tolol. Saudara kasih betul ya? Jadi kalau ngomong selalu harus diikuti dengan kata itu. Walaupun ngomongnya lembut dengan temannya. Gak marah, lagi lembut, tetap diikutin dengan kata itu. Jadi kalau ngomong dengan temannya, gak begitu bego, saudara kasih betul ya? Dan ngomongnya temannya dibilang bego gak marah, saudara kasih. Dia balas juga dengan lembut, enggak tolol, saudara kasih betul ya? Saudaraku terkasih dengar, saya kasih tahu saudara, kalau ada orang kayak gini ngomongnya saudara, kau cek keluarganya. Pasti di keluarga juga dia biasa ngomong. Hari ini dengar, kalau kau pengen belajar kebenaran dengan baik, kau harus belajar mulai dari rumah. Amin. Coba lihat ayat ini. Firman Tuhan bilang begini, waktu kau hidup di dunia ini, dalam keluargamu, kau akan ketemu dengan banyak orang yang tidak sesuai dengan keinginanmu. Makanya firman Tuhan bilang, kami menasihatin kamu saudara, tegur mereka yang hidup tidak tertib, hibur mereka yang tawar hati, bela mereka yang lemah,
sabar terhadap semua orang. Maksudnya apa? Waktu kau ketemu dengan keluargamu, ada dalam keluargamu, kau juga akan ketemu dengan orang kayak gini. Keluarga yang tidak tertib, tapi waktu kau ketemu keluarga yang tidak tertib, jangan jauhi mereka, jangan judge mereka, jangan hakimi mereka, tapi tegur dengan kasih. Karena kalau dia berubah dengan teguranmu, kau juga akan berubah semakin dewasa dalam Tuhan. Amin. Waktu lihat keluarga lemah, jangan jauhi, jangan malah hakimi, tapi kuatkan mereka, hibur mereka. Waktu ketemu keluarga yang ngeselin, saudara kasih. Ada ya keluarga yang ngeselin? Ada nggak di keluarga saudara? Atau keluarga saudara, oh enggak mau pendeta, kalau kami semua kayak pendeta semua. Walaupun kami enggak ke pendeta, waduh keluarga kami itu begitu luar biasa. Coba kau cubit pipi, jangan-jangan kau sudah di sorga. Saudara kasih, betul ya? Karena enggak ada keluarga yang begitu, betul? Di dalam keluarga kita sering ketemu dengan yang ngeselin, betul ya? Kadang ada keluarga minjam duit ke kita, saudara kasih itu enggak dibalikin, saudara kasih. Janjinya pengen dibalikin, betul? Sudah enggak dibalikin lama, dia butuh, minjam lagi. Saudaraku terkasih ya. Kita pikir dia berani minjam ya, yang kemarin aja belum dibalikin, sudah minjam lagi. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dengar. Kalau kau ketemu dengan yang ngeselin kayak gini, saudara. Jangan dendam dan sakit hati melihat mereka. Tapi buat mereka menjadi pribadi yang berubah dengan kesabaran. Amin. Saya juga sama kok, keluarga saya juga ada yang begitu, saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih, tapi makanya sekarang saudara kasih saya sudah nggak mau minjamin uang sama keluarga. Jadi saudaraku terkasih, kalau mereka mau minjam uang, saya nggak mau minjem. Tapi saya punya uang sekian nih, kamu pakai. Nggak usah dibalikin, nggak apa-apa. Nah orang yang sudah kasih begitu, saudara kasih senang dia, saudara kasih ya, nggak minjem soalnya, saudara itu. Besok-besok dia minta lagi, saudara kasih, betul ya? Ya kalau ada saya kasih lagi, saudara kasih. Tapi kalau nggak ada, saya bilang sorry saya nggak ada, saya nggak punya uang, saudara itu. Tapi kalau ada, saya kasih lagi. Saudara dengar, mengasihi keluarga tidak pernah membuat engkau rugi, percayalah. Percayalah. Kenapa? Sekali lagi, keluarga itu berkat yang diberikan Tuhan kepadamu. Waktu kau merawat berkat Tuhan, waktu kau merawat milik Allah, itu artinya kau menghargai apa yang diberikan Tuhan. Dan kau pasti diberkati dengan berkat yang luar biasa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku terkasih. Dan biar kita menjadi pribadi yang diberkati Tuhan luar biasa. Mari kita mau naikkan satu pujian kepada Tuhan. Mari pemain musik. Kita mau naikkan pujian. Yesus kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Haleluya. Mari kita bawa hidup kita dalam tangan Tuhan, karena Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Amin, amin. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Mari sekali lagi dengan segenap hati. Yesus kemuliaan. Yesus kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu berkati hidup kami Tuhan. Berkati hidupku. Katakan segala pujian syukur bagi-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidup kami. Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapan-Mu. Memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari jemaat
Bapa, Kau pulihkan setiap hati jemaat-Mu dengan kasih-Mu yang luar biasa. Biar hari ini firman Tuhan meneguhkan mereka, menguatkan mereka, dan menjadikan mereka menjadi pribadi yang sungguh-sungguh beriman di hadapan Tuhan dengan memperhatikan keluarga mereka. Segala pujian syukur, segala pujian syukur bagi. Amin, amin, haleluya. Di dalam hidup, oh ini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, amin, amin, menyembah Yesus, ku menyembah. Bapak Ibu Saudaraku terkasih, hari ini firman Tuhan mengajari kita sesuatu hal yang sangat penting bagi kita. Firman Tuhan ingatkan kita bahwa di samping diri kita ada satu hal yang ditempatkan Tuhan menjadi berkat spesial yang sifatnya juga sangat penting dalam hidup kita, yaitu keluarga kita. Untuk itu hari ini bagaimanapun keadaan keluargamu, saudaraku terkasih, jangan sampai membuat engkau menyimpan dendam dan amarah dalam hidup. Karena ketahuilah Tuhan tempatkan mereka karena Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Hari ini saudaraku terkasih, mari belajar memikirkan dan melakukan yang terbaik bagi keluarga kita. Kalau kita ada sampai hari ini itu karena apa yang Tuhan berikan lewat keluarga kita yang terbaik bagi kita. Sekalipun kadangkala kita melihat keluarga kita berdampak sepertinya negatif dalam hidup kita, tapi ketahuilah keluargamu lah yang membuat engkau kuat. Keluargamu lah yang membentuk engkau hebat sampai hari ini. Terutama orang tua, firman Tuhan katakan kau harus tetap hormat bagi mereka. Untuk itu hari ini saudaraku terkasih, mari berkomitmen untuk memelihara keluargamu sebagai bukti imanmu yang benar di hadapan Tuhan. Sebagai bukti kerinduanmu untuk terus berubah ke arah yang baik kepada Allah. Dan engkau akan mengasihi keluargamu dengan segenap hatimu di dalam kehidupan. Hari ini kalau kau ada yang menyimpan dendam bagi keluargamu, menyimpan amarah, menyimpan emosi, menyimpan kekecewaan, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kau harus melepaskannya. Karena dendam bagi keluarga hanya akan membawa kau kepada malapetaka. Tetapi mengasihi dan mengampuni mereka akan membawa kau kepada kemuliaan Tuhan yang luar biasa yang akan memberkati hidup. Hari ini saudaraku terkasih, mari kasihi mereka dan lakukan yang terbaik buat mereka. Terlepas orang keluargamu tidak suka dengan engkau, tidak mengasihi engkau, itu urusan mereka, saudara. Urusan kita dengan Tuhan, kita harus mengasihi keluarga kita dengan cara yang terbaik. Hari ini mari belajar, kita mau memperlakukan berdoa buat keluarga kita yang terbaik. Mari saudaraku terkasih, saya kasih waktu 1 menit. Mari berdoa buat keluargamu. Mari berdoa buat keluargamu. Katakan sesuatu yang baik supaya terjadi dalam keluargamu. Sebagaimana Tuhan mengirim keluargamu supaya sesuatu yang terbaik terjadi dalam hidupmu. Mari katakan sesuatu yang terbaik juga buat mereka. Supaya Tuhan supaya Tuhan berkati mereka. Tuhan limpahkan kasih-Nya dalam hidup mereka. Sehingga keluargamu menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati jemaat-Mu Bapa. Berkati keluarga jemaat-Mu. Berkati mereka dengan kasih setia. Dalam nama Yesus. Terjadi dalam keluarga jemaat-Mu. Terjadi dalam keluarga jemaat-Mu. Tuhan berkati keluarga jemaat-Mu luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kau luar biasa bagi kami Tuhan. Kau Allah yang ajaib. Kami taruh hidup dan hati kami dalam tangan-Mu Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidup. Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Amin. Yesus, ku menyembah.
Yesus ku menyembahmu, Yesus ku menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh memerdekakan setiap kami.